Pati, ada Blitar, ada Surabaya, mana ada yang datang, ada yang masuk nggak? Pati katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya, betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi katanya ada konspirasi apa? Ini maunya gimana? Kan tuntutan sudah dilaksanakan, teman-teman. Maunya dikisruh gitu, DPR dihancurkan, diduduki gitu. Wah, tujuan dari AMPB itu sudah ya, tuntutannya diketok ya, nunggu udah selesai, bukan berlanjut kemana-mana ya. Yang dimau dia itu ya kerisuan, mungkin menduduki DPR seperti di Pati, terjadi kekacauan. Wah, gimana nih? Aman ya, gue tuh bingung banget dah. Itu kan teman-teman dari Pati datang ke DPR bawa tuntutan, perwakilannya diterima pimpinan DPR, terus udah ada perjanjian tertulis soal RUU perampasan aset. Habis itu mereka milih pulang, tertib. Malah ada yang ngomel, ya kok pulang, kok gitu doang, sampai ada yang nuduh mereka dibayar, ditunggangin dan macem-macem lah. Maunya gimana? Maunya apa sih kalian-kalian ini nih? Maunya apa? Demo kan bukan lomba siapa yang paling lama bertahan di DPR. Lu datang bawa tuntutan, lu tekan supaya mereka mau denger. Sekarang udah ada janji tertulisnya. Ya itu semuanya apa? Gitu. Emang gua ngerti ini belum selesai. Janji itu sekarang tinggal dibuktiin tuh nanti tuh tanggal 15 Desember. Kalau nanti nggak ditepati, datang lagi, tekan lagi, tagih lagi. Dan sekarang nih ya, ada masa lain yang baru datang nih di DPR. Ya silakan, punya tuntutan sendiri juga silakan. Mau lanjut sampai jam 6 silakan. Tapi bukan berarti masa Pati harus ikut bertahan. Cuman karena kelompok lain masih di sana. Enggak. Apalagi dari awal mereka bilang nggak akan rusuh. Mereka datang tidak untuk rusuh. Nah ya gue nggak ngerti, justru standar sebagian orang demo baru dianggap serius kalau pagar jebol gitu. Demo yang kalian tuh begitu atau gimana sih? Iya, memang. Baru dianggap berani kalau bentrok, harus ada yang luka dulu. Kalau begitu yang lu lihat bukan lagi tuntutannya, yang lu lihat malah ada yang rusuh apa enggaknya. Kan aneh. Kalau tujuan lu memang mau nekan DPR supaya mereka mau dengar, hari ini mereka udah ketemu, udah clear. Jadi maunya apa? Kita tuh sebenarnya nunggu perubahan atau nunggu keributan sih, War? Tapi mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan itu baik-baik. Jadi jangan bicara saya Pati merasa dirinya hebat, merasa paling jago. Telek, asu, jancuk. Teman-teman, tadi malam itu setelah masa Pati pergi, itu di Jakarta, daerah Selipi, Petamburan, itu terjadi kericuan sampai pos polisi dibakar, teman-teman. Padahal itu demo sudah selesai loh. Padahal masa Pati sudah pulang. Inilah mungkin antek-antek Soros ya, agen-agen asing, penyusup-penyusup ya kayak gitu, teman-teman. Ya, ingin mengacaukan, ingin menghancurkan Indonesia, ingin membuat Indonesia chaos. Tuntutan sudah selesai, ya sudah pulang. Ya, kalau ada kekisruan itu di luar dari itu semua. Gila, teman-teman. Tadi malam itu Selipi ada pos polisi dibakar. Wow. Saudaraku, saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dibelakin sama kalian. Ketahuan kan, ketahuan ini. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang. Cair. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membacking Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Hidup Ojol! Kalian kalau buang sampah jangan di Jakarta, silakan. Ibu ini harus ditelusuri nih. Sebenarnya dia itu ojol beneran atau bukan, atau aliansi apa sih nih ibu-ibu ini, teman-teman? Ya kan? Ini dari mana sih ibu-ibu ini? Harus ditelusuri nih ibu-ibu ini. Silakan ke Pati. Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, misalkan RUU itu, jangan pernah injak lagi Jakarta. Kami akan usir dengan semua. Kita akan boikot ke Pati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, jangan jauh-jauh. Logistik kami saling estafet, hasilnya kalian tidak ada sampai kasih. Kalian sudah ada ACC di dalam, hanya Tuhan yang tahu. Enggak. Maunya gimana gitu? Maunya ricuh gitu. Agar jebol, ya kan? Apa-apa dirusak. Itu baru demo mungkin ya. Bagi dia. Kenapa? Bank kalian diblokir. Tuhan tahu kalian busuk. Betul. Hidup Ojol. Hidup. Saya warga Jakarta. Memang ada rasa parah deh. Mana kecewa? Kami semua kecewa semua yang demo semua nggak ada. Rekan-rekan saya Ojol kecewa. Yang lainnya kecewa. Belum selesai kok. Main pulang aja. Belum selesai main pulang aja katanya. Selesai itu undang-undangnya. Mana janjinya kotok? Pulang Pati. Jangan bacotnya doang, berani. Main-main kamu. Main-main kamu sama orang Jakarta. Nggak bisa. Kita bela-belain, melindungi Anda, tapi di situ kemana? Balasannya begitu ngeberakin kita semua. Kita nggak naik seminggu buat kalian. Tuh, tadi malam ribut guys Jakarta itu. Setelah Pati pergi,
Lah katanya demo damai, Botak udah pulang ke Pati yang di Jakarta, kenapa makin panas? Sebelumnya gue kasih informasi dulu, perwakilan AMPB udah balik ke Pati setelah dipanggil sama DPR RI dan mendapatkan komitmen untuk RUU perampasan aset. Botak dan kawan-kawan udah balik ke Pati, tapi kenapa hari ini malah Jakarta yang rusuh dan malah nyalah-nyalahin warga Pati yang udah pulang? Kalau mau demo ya demo aja silahkan, itu hak kita sebagai warga negara. Tapi kalau udah sampai bakar-bakar, ngerusak fasilitas umum, ya itu lu sama aja ngerugiin sesama rakyat. Menurut pemahaman gue, ini bukan lagi tentang RUU perampasan aset, tapi memang sekelompok orang-orang yang pengen negara ini chaos. Warga Pati udah pulang setelah dapat komitmen. Nah sekarang yang masih rusuh di Jakarta, lu memperjuangkan apa? Hey, jadi silahkan kasih pendapat lu di kolom komentar dan ayo kita diskusi. Itu dia dari Kritis Sehat. Kami warga Jakarta merasa dibelaki sama kalian. Merasa diberakin katanya. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang. Ya, buat ibu nenek lampir ya, kami nggak kecewa bu sama ya orang Pati demo tadi siang. Kenapa bu ya, demonya damai, ya bubarnya tentram. Tapi ibu coba lihat bu, Jakarta malam ini bu, kamu keluar kecewa. Coba kamu lihat, kami lebih kecewa kalau ricuh seperti malam ini bu. Ya buat warga ya Jakarta. Coba kecewa nggak kalian dengan orang yang demo malam ini sampai kebakar-bakaran daripada dengan orang Batuk tadi siang? Ya menurut teman-teman, ibu ini kenapa ini? Ya Tantrum, kayaknya ibunya tadi siang tantrum. kayak seperti malam ini ya. Aduh, ini kelompok mana ini ibu ini? Ya penyusup ibu ini. Kayaknya ada yang kepanasan nih, kok demonya cepat banget selesai, kok nggak ada bentrok. Kok demonya cepat banget. Berhasil nangkep kelompok yang bawa sajam dan rawan ditunggangi. Kenapa kita harus bingung dan nyinyir ketika ngelihat sebuah aksi demo itu cepat selesai, nggak sampai maghrib, nggak sampai malam gitu kan, yang dimana batasnya itu ya sebenarnya jam 6 sore. Dan kenapa harus nyinyir? Aksi damai nuntut pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR udah beres dan langsung tembus negosiasi teman-teman. Ya walaupun pimpinannya Bu Puan nggak hadir gitu ya, tapi hasilnya konkret teman-teman. Pimpinan DPR udah neken surat pernyataan resmi, isinya cukup tegas menurut gua. Pejabat terkait sepakat bakal mundur dari jabatan kalau sampai batas akhir 15 Desember 2026 itu undang-undangnya ini nggak segera disahin. Karena target utamanya kan jelas, yaitu tembus di atas kertas. Dan wajar kalau masa ini langsung milih bubar dan pulang dengan tertib. Anehnya nih ya, justru ya bermunculan tuh tanggapan miring. Ada tuduhan katanya aksi ini bayaran lah, dan ditunggangi cuma gara-gara demonya cepat selesai. Nggak ada kerusuhan dan nggak ada fasilitas yang hancur. Itu bagus. Dan kenapa harus dipertanyakan? Tolak ukur unjuk rasa sukses itu diterimanya tuntutan, bukan adu kuat atau bentrok aparat dengan sipil, apalagi bertahan sampai tengah malam atau gas air mata. Ini aneh teman-teman. Tugas selanjutnya tinggal kita kawal dan fokus untuk komitmen tertulis di 15 Desember 2026. Bang, udah bang pulang. Buat abang-abang gua sama Devil Ojol, gua minta mohon banget pulang bang, tinggalkan lokasi kejadian. Ini bener ini. Karena yang gue lihat nih, kita Devil Ojol bakal dijadiin tumbal. Itu masalahnya. Provokator itu. Kita nggak mau kan apa yang terjadi di tahun lalu kejadian lagi sekarang. Rombongan Pati udah meninggalkan lokasi, mahasiswa juga udah bubar. Ojol-ojol, seragam-seragam ojol hari ini kan dimanfaatkan teman-teman untuk meraih massa dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman yang ojol, hati-hati ya. Jangan ada korban lagi seperti yang kemarin-kemarin teman-teman. Jangan ada lagi, hanya dijadikan tumbal di depan gitu. Pulang kalau malam sudah pulang karena demo udah selesai. Jangan sampai ditunggangi oleh apapun. Nah gue minta mohon banget buat pasukan ojol juga udah waktunya pulang. Benar. Tuh share video ini karena gue nggak mau lagi ada korban dari pihak Devil Ojol. Anak STM udah mulai pada datang ini di sekitar jam 5 guys. Udah seperti kayak kelihatan teman-teman polanya, karena anak-anak pelajar itu datang. Kenapa datangnya sorean, nggak dari pagi gitu? Sepertinya dikerahkan begitu guys. Wow. Ini gue takutnya polanya sama kayak Agustus tahun lalu sih. Bisa jadi. Datang-datang pas udah mau malam, ntar tiba-tiba anarkis rusuh. Nah, anak STM di Jalan Rumah Sore udah mulai pada datang nih guys. Nah ini nggak tahu nih bayaran apa enggak nih. Anak-anak STM lagi dikerahkan. Ke DPR. Mas Botok udah selesai dari DPR guys, dan ini STM mulai pada datang sekitar jam 5 sore. Botok udah selesai, kenapa mereka baru datang gitu? Nggak tahu ya bayar apa enggak nih, nggak tahu nih kiriman dari mana nih. Terulang lagi kan Agustus tahun lalu. Udah mulai, kemarin sore ini udah mulai guys. Masa udah pulang, Pati pulang, mereka baru datang. Ini sisa-sisa yang anarkis guys, Mas Botok udah pada cabut. Malamnya ini. Masa udah pulang, Pati pulang, malamnya ricuh. Ini lihat mana bang? Jangan sambil bawa HP. Gak boleh bawa HP dia.
Hati-hati bang, ini malamnya nih guys, ini malamnya. Tapi juga biar rakyat nggak dipukulin sembarangan sama lu, Cok. Info guys, ini seperti Agustus tahun lalu. Kalian kira mungkin ini 2025 video lama, tapi ini 2026 guys. Tanggal 27 Agustus 2026. Udah mulai chaos lagi guys di jam sekitar setengah 8-an nih. Apakah bakal ada korban banyak? Soalnya dari tadi banyak ambulan nih guys. Ini seperti biasa lokasinya di bawah gedung BNI di Penjompongan guys. Jompongan. Udah ada bakar-bakar. Udah ada rusak fasilitas guys. Udah mulai chaos nih guys. Tuh, tadi malam tuh. Ini gas air matanya udah mulai gila banget nih guys. Hati bang. Jadi buat kalian ke arah Penjompongan atau sekitarnya gedung BNI, kalian hati-hati guys, bahaya guys. Gue sebutnya apa ya, gangster atau apa nih? Udah mulai diserbu nih guys, dipukul mundur sama polisi aparat. Ini mah bocah-bocah anarkis guys. Bocah-bocah anarkis. Kita juga bingung nih, ngebela koruptor apa enggak nih, kita lihat aja nanti. Lagi pada mau mulai kabur gini guys, ditekan ke belakang. Polisi pada mau nangkep nih guys. Ojol lagi nawarin buat suruh numpang, tapi kita lihat aja. Dan tadi gue juga ditawarin, lagi pada mundur tuh guys. Nah, keadaan kondusif gue numpang ojol nih guys. Gratis ya bang ya? Iya bang. Gratis nih. Oh, parah, kacau chaos ya bang ya? Setiap Agustus ini. Teman-teman, Gini amat sih. pernyataan dari Koordinator Aksi Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat atau GERAM, Ahmad Miksel, dan temukan keanehannya apa? Yang kami sayangkan adalah kawan-kawan dari Pati hadir, namun pada kenyataannya Pati yang diterima di awal, lalu kami dari masa aksi lainnya itu mencoba untuk bergabung, tapi kami tidak mendapatkan atensi, dan yang mendapatkan atensi cuma Botok dan kawan-kawan Pati, dan mereka juga udah balik juga gitu. Jadi secara tidak langsung mereka tidak membersamai aksi kami. Seharusnya Tidak membersamai. cepat puas dengan kesepakatan yang udah ditawarkan oleh DPR RI. Apalagi tawarinnya itu kan tanggal 15 Desember itu akan disahkan RUU Perampasan Aset. Sampai pada detik ini pun kita belum mampu untuk mengakses draft dari RUU Perampasan Aset itu sendiri. Jadi kalau misalkan pada tanggal 15 Desember itu disahkan RUU Perampasan Aset dan isinya itu menguntungkan oligarki dan menguntungkan kekuasaan saat ini, yaitu kekuasaan Prabowo Subianto. Nah. Dari itu kita aksi hari ini tuh blunder, dan Botok CS ini jatuhnya malah membela pemerintah. Sudah berhasil menemukan keanehan dari statement Koordinator Aksi Aliansi Geram ini di mana? Jadi, keanehan yang pertama adalah mereka berharap AMPB ini membersamai aksi mereka. Come on, adik-adik, teman-teman Aliansi Geram. AMPB datang ke Jakarta itu sejak tanggal 21 Agustus 2020. Nah, mereka datang jauh-jauh dari Pati, berkemah depan DPR RI untuk makan, minum, bahkan buang air aja tuh mereka berjuang ceritanya. Dan di tanggal 27 Agustus mereka melaksanakan aksi itu dari pagi. Pagi jam segitu kalian di mana? Masih tidur. Setahu saya kalian tuh datang siang tadi kalau sepanjang saya nonton berita tanggal 27 ini. Terus kalian berharap Membersamai. kalian dibersamai. Dibersamai. Kalian aja gak bersamai mereka. Main bareng gitu katanya ya. Yang kedua, disampaikan ya statement dari koordinator aksi ini bahwa draft RUU Perampasan Aset sampai hari ini kita belum bisa akses. Jadi kita nggak bisa baca isi draftnya seperti apa. Kalau dipaksa disahkan tanggal 15 Desember 2026 bahkan sebelumnya ini bisa justru Pokoknya draft itu sudah banyak tersedia di online teman-teman. Udah disebar-sebar itu draft itu teman-teman. Kenapa nggak baca? Memang harus diserahkan gitu. Ya. AMPB ini menjalankan agenda oligarki, kekuasaan, bla bla bla. Inilah ya yang saya sayangkan. Pertanyaan besarnya, kenapa poin-poin seperti ini tuh kalian tidak jadikan diskursus, diskusi menjelang 27 Agustus? Yang itu sebenarnya penting. Kalian justru turut FOMO, pengen ikut aksi tanggal 27 Agustus 2026 dengan agenda yang berbeda pula. Apa itu agendanya? Ya kan? Dan semua ini menurut saya menjadi catatan yang sangat penting bagi gerakan mahasiswa. Bahwa menjalankan sebuah gerakan, agenda, itu jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Dan bagi saya kalian ikut-ikutan, bahkan menumpang momen 27 Agustus yang itu adalah agenda AMPB. Dan tuntutan mereka itu fokus dua. Satu, sahkan RUU Perampasan Aset. Dua, hukum mati koruptor. Cuma dua ya? Agenda tambahan lainnya, tuntutan lainnya. Kalian kan punya 10 tuntutan ya, Aliansi Geram. Ya jalankan. Banyak agenda itu kalian. tuntutan. Kenapa kalian merasa bahwa AMPB ini meninggalkan kalian? AMPB targetnya sudah tercapai, sudah diterima oleh DPR, sudah berkomitmen tanda tangan bahwa sebelum tanggal 15 Desember atau paling lambat 15 Desember 2026 RUU Perampasan Aset ini akan disahkan. So mari kita kawal sampai 15 Desember 2026 ini seluruhnya, substansinya hingga poin-poinnya, dan waktu sesuai janji untuk disahkan. Ya. Oke teman-teman, itu tadi teman-teman, harusnya kita janganlah termakan provokasi kayak gitu guys. Padahal masa dari AMPB kan udah pulang itu. Udah pulang dari Pati itu. Kenapa malam itu ricuh di Jakarta? Penjompongan, Selipi, Petamburan rame, teman-teman. Aparat berantem sama aparat. Kenapa? Ya, aku yakin teman-teman, Indonesia nggak akan bisa dibikin chaos, itu nggak bisa. Sampai hancur-hancuran nggak bisa hari ini. Kita sudah belajar di 1998.
Kita sudah belajar, ya. Kita nggak mau lagi terjadi 1998. Gue yakin agen-agen Soros, oligarki yang terganggu kepentingannya, ya koruptor-koruptor kelas kakap, ingin kita chaos, ganti kepemimpinan, ganti presiden. Itulah yang kalian inginkan, seperti itu kan. Ya, makanya hati-hati guys. Itulah mereka sebenarnya provokator-provokator yang ingin memecah belah kita itu. Ya, untung aja masa dari Pati itu udah pinter teman-teman, tidak terprovokasi, tidak bersamai mereka. Bayangkan sejak sore itu ada pelajar-pelajar STM itu datang. Kenapa kalau ikutan demo? Kenapa nggak sejak dari pagi gitu? Ya, aduh, ada penjual apaan itu? Tetot. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Kita akan tetap bersatu guys, apapun yang terjadi, apapun itu. NKRI harga mati.